Nah, kemudian yang berikutnya AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP ini model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. AHP bertujuan untuk menguraikan masalah multifaktor yang kompleks menjadi suatu hierarki. Dengan hierarki, masalah akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Tiga prinsip dalam AHP. Ada dekomposisi, kemudian yang kedua itu perbandingan nilai, kemudian yang ketiga itu sintesis prioritas. Yang pertama, dekomposisi. Struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian. Struktur dibagi menjadi tujuan atau goal, kemudian kriteria, dan alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi tingkatan yang lebih detail. Level satu tujuan ya tadi, level 2 itu kriteria yang mendukung tujuan, level 3 itu alternatif pilihannya. Kemudian ini tadi sama ya. Contoh dekomposisi, membuat struktur dari sebuah masalah ke dalam sebuah hierarki. Contoh kasus, memilih asisten laboratorium dengan tiga kriteria dan tiga alternatif. Nah, tahapan yang penting dilakukan untuk membuat hierarki, yaitu menentukan tujuan ya untuk memilih asisten siapa yang terpilih, kemudian menetapkan kriterianya, ada soft skill, ada motivasi, ada kompetensi, kemudian ada tiga alternatif pilihannya, apakah Adi, apakah Budi, apakah Cinta. Nah, sebentar. Kemudian informasi tersebut kemudian disusun ke dalam sebuah hierarki seperti ini. Tadi memilih asisten kan, itu tujuannya, kemudian soft skill, motivasi dan kompetensi itu kriterianya. Jadi kualifikasinya ini tiga ini untuk nanti siapa yang akan terpilih menjadi asisten. Kemudian ada tiga alternatif pilihan, ada di Budi Cinta. Kemudian, nah ini objektif tujuan, kriteria dan alternatif. Kemudian perbandingan nilai. Nah, which one is the best? Siapa yang terbaik? Apakah Adi yang terpilih? Apakah Budi? Apakah Cinta? Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Nah, kemudian perbandingan nilai. Perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison dari semua elemen. Penilaian menggunakan sistem skala perbandingan Satie yang merupakan skala angka dari 1 sampai 9. Yang ini artinya ya, satu itu artinya equal importance sama pentingnya. Kemudian 3 itu artinya moderate importance. Kemudian 5 itu artinya strong importance. 7 artinya very strong importance. Dan 9 extreme importance. Sangat-sangat penting sekali gitu ya. Kalau angka 2, 4, 6, 8 berarti di antaranya. Jadi 2 itu antara equal dan moderate. 4 itu antara moderate dan strong. 6 itu strong antara strong dan very strong. Kemudian 8 itu nilai antara very strong dan extreme importance. Nah, ini contoh perbandingan nilai, pairwise comparison matrix. Jadi, satu equal, 3 moderate, 5 strong, 7 very strong, dan 9 extreme gitu ya. Ini tadi tiga kriteria dibandingkan, soft skill, motivasi, kompetensi. Jadi kalau soft skill dengan soft skill ya sama-sama pentingnya, dia pasti satu ya. Motivasi dan motivasi satu, kemudian kompetensi dengan kompetensi satu. Kemudian
contoh nih ya, soft skill dengan kompetensi itu nilainya 5. Artinya eh, soft skill itu lebih strong 5 dibandingkan kompetensi. Jadi lebih lebih penting soft skill sejauh 5 nilai gitu ya, atau strong dibandingkan kompetensi. Itu cara bacanya. Berarti nanti kebalikannya, berarti kompetensi dibandingkan soft skill itu adalah 1/5. Nah, kemudian contoh motivasi dengan soft skill itu moderate importance. Lebih penting sejumlah 3 dibandingkan soft skill. Berarti kebalikannya, soft skill dengan motivasi itu 1/3. Nah, gitu ya. Kemudian contoh lagi, motivasi itu eh, strong, eh, strong nilai 6 dibandingkan kompetensi. Sehingga kompetensi dibandingkan motivasi itu 1/6 balikannya. Oke, itu contoh perbandingan berpasangan. Kemudian, nah, kemudian tadi dimasukkan ke dalam tabel nilai dari perbandingan berpasangan, kemudian diubah menjadi desimal, ya, diubah menjadi desimal seperti ini, kemudian dijumlah, ini dijumlah, ditotal, ditotal. Kemudian yang ketiga adalah sintesis prioritas. Nilai-nilai perbandingan alternatif dalam pairwise comparison matrix kemudian diolah untuk menentukan tingkat alternatif dari seluruh alternatif, yaitu menghitung priority weight, kemudian menghitung konsistensi rasio, menghitung lambda max, kemudian menghitung indeks konsistensi. Kemudian contoh menghitung priority weight, membagi setiap nilai dengan jumlah setiap kolom yang berkesesuaian. Kemudian jumlahkan dan meratakan setiap barisnya. Kemudian rata-rata menunjukkan priority weight untuk setiap baris yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi ini sama ya dari tabel sebelumnya. Nah, kemudian ini menghitung priority weight. Ini 0,238 didapatkan dari 1 dibagi 4,2. Kemudian 0,714 diperoleh dari 3/4,2. Kemudian 0,048 diperoleh dari 0,2 bagi 4,2. Jadi begitu pula untuk yang lain ini bagi ini gitu ya. 0,33 bagi 1 bagi 1,5, 1 bagi 1,5, kemudian 0,167 dibagi dengan 1,5 dan seterusnya. Begitu pula 5 bagi 12 itu adalah 0,417. Kemudian 6 bagi 12 itu adalah 0,5. Kemudian 1/12 itu adalah 0,083. Nah, setelah itu ini jumlah hasilnya 0,877. Ini jumlah hasilnya 1,881. Kemudian ini juga dijumlah hasilnya 0,242. Nah, kemudian diambil rata-ratanya ini. Nah, setelah itu, nah ini rata-ratanya atau priority weight-nya. Setelah itu mengalihkan, kemudian menghitung konsistensi rasio, yaitu mengalihkan matriks dengan prioritas bersesuaian. Jadi tadi nilai yang pairwise comparison matrix dikalikan dengan priority weight. Ini hasilnya adalah yang sebelah kanan. 0,905, 1,988, 0,244.
Membagi hasil perhitungan di atas dengan priority weight. Nah, 0,905 dibagi dengan 0,292. Kemudian 1,988 dibagi dengan 0,627. 0,244 dibagi dengan 0,081. Hasilnya yang kanan 3,095, 3,171, 3,020. Kemudian menghitung lambda max. Jumlah pembagian dibagi jumlah elemen. Tadi lambda max sama dengan 3,095 tambah 3,171 tambah 3,020 dibagi 3. Hasilnya lambda max adalah 3,09. Kemudian menghitung indeks konsistensi atau CI. Ya, indeks konsistensi CI itu lambda max dikurang N per N-1. Berarti 3,09 dikurangi 3 dibagi 3,1. Itu 0,047 hasilnya. Kemudian C, sekarang menghitung rasio konsistensi atau CR. Itu CI per RI. Berarti 0,047 dibagi dengan 0,58 tadi ya. Hasilnya CR adalah 0,082. RI merupakan indeks random konsistensi. Dari sini dia. RI didapatkan dari sini. Karena N-nya 3, nih 0,58. Sehingga nilai CR rasio konsistensi atau konsistensi rasio itu 0,082. R ya ini. Jika CR itu kurang dari sama dengan 0,1, hasil perhitungan dapat dibenarkan. Karena nilainya CR sudah sesuai di bawah 0,1 berarti perhitungan dapat dibenarkan. Kemudian ini ya N3 RI-nya 0,58. Kemudian menghitung perbandingan berpasangan untuk alternatif. Setelah melakukan perhitungan untuk kriteria, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan berpasangan untuk alternatif dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Sekarang kalau tadi kan yang dibandingkan berpasangan kan kriterianya. Kalau ini yang dibandingkan berpasangan adalah alternatifnya. Adi, Budi, Cinta gitu ya. Nah, untuk soft skillnya Adi dengan Adi equal important sama pentingnya. Adi dengan Budi itu Adi unggul 5 dibandingkan Budi. Berarti kebalikannya. Budi seperlima dari Adi gitu ya. Dan seterusnya. Dihitung periode week-nya, dihitung CR-nya. Begitu pula untuk kriteria kompetensi juga sama dihitung. Dan juga untuk kriteria motivasi juga sama. Nah, setelah itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan perbandingan bobot alternatif. Ini salah. Alternatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan perbandingan bobot alternatif dan kriteria. Nah, ini bobot tiap kriteria. Ini nanti ini dikalikan dengan ini, kali dengan ini, kali dengan ini, kemudian dijumlah hasilnya ini. Nah, ini ya contoh ya. Alternatif ADI. Dari mana dapat 0,734? Itu dari 0,292 kalikan 0,724 tambah 0,627 kalikan 0,737 tambah 0,081 dikalikan 0,748. Nah itu. Begitu pula untuk Budi dan Cinta. Sama.
Nah, karena nilai alternatif weight evaluationnya yang tertinggi adalah ADI, berarti yang terpilih adalah ADI dengan nilai tertinggi 0,734. Sehingga pilihan yang terbaik dari hasil perhitungan ini adalah ADI. Nah, itu untuk contoh AHP. Oke, saya beri ilustrasi yang lain. Contoh yang lain, AHP itu bisa untuk pemilihan supplier gitu ya. Contoh ini, memilih supplier kayu. Ini ada beberapa kriteria gitu ya. Ada kriteria kualitas, lokasi, pelayanan, sama nanti langkah-langkahnya, gitu ya. Kemudian ini juga ada subkriterianya. Khusus untuk pelayanan dia punya subkriteria. Ada delivery, ada flexibility, ada responsiveness. Sama dihitung juga langkah-langkahnya. Kemudian ada alternatifnya, ada tiga alternatif. Apakah nanti kita akan pakai supplier PT Kayu Sederhana, apakah pakai PT Indo Trading, ataukah pakai supplier dari PT Sarijati gitu. Nanti dihitung begitu. Nah, nanti sama langkah-langkahnya. Nanti dihitung, nanti dapat alternatif weight evaluation-nya. Kalau dalam case ini, pemilihan supplier kayu itu berdasarkan pertimbangan kriteria kualitas bahan, kemudian lokasi, kemudian pelayanan, dan subkriteria pelayanan yaitu delivery, flexibility, dan responsiveness, maka perusahaan yang dijadikan pemasok atau supplier untuk perusahaan Samwijaya Manufaktur itu adalah PT Indo Trading. Karena nilai yang terbesar ini ya, 0,569 ini. Jadi nilai yang terbesar itu Indo Trading. Ini kalau dijumlahkan satu, ini 0,997 hampir satu ya. Karena yang terbesar Indo Trading maka dia yang terpilih. Nah, jadi bisa untuk penerapan untuk contoh pengambilan keputusan untuk pemilihan supplier dan seterusnya. Oke, ini contoh untuk AHP.